Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa tutur TNC dimanapun Anda berada, dan semoga dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang jauh dari agama, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, memulai untuk beribadah sangatlah susah. Tetapi yang lebih susah adalah mengistiqomahkan ibadah-ibadah yang sudah kita mulai. Karena istiqomah adalah barang yang berharga, yang luar biasa susah payah untuk bisa kita capai. Dan ketika kita dapat mencapainya, perlu kita jaga sedemikian rupa. Saking istiqomah itu sangat berharga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa setiap saat kepada Allah dengan doa Allahumma anta Rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan kami ya Allah. Maka rizkikan kepada kami keistiqomahan. Dari sini Nabi sendiri minta kepada Allah untuk terus beristiqomah. Pemirsa tutur TNC dimanapun Anda berada, saking pentingnya istiqomah ini, Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Fussilat ayat 30 berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumastaqamu, kemudian kamu beristiqomah kepada Allah, maka para malaikat pun turun dan mengatakan kepada orang-orang yang beristiqomah, Allah takhafu, kalian gak boleh takut. Wala tahzanu, kalian gak boleh sedih. Wa basyiru bil jannah, sebaliknya kalian harus bergembira karena Allah sedang menjamin orang yang istiqomah masuk ke dalam surga allati kuntum tu'adun, dan itulah sesuai janji Allah kepada kalian yang istiqomah. Menurut tafsir Ibnu Katsir, anjuran malaikat itu Allah takhafu mengandung makna seandainya pun ajal telah tiba, kita tidak boleh takut. Bayangkan pemirsa, mau matinya saja kita tidak boleh takut, apalagi hidupnya. Jadi orang yang istiqomah gak boleh takut dengan kehidupannya. Wala tahzanu, juga dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, jangan sedih dengan persoalan urusan duniawinya. Dengan istiqomah takut miskin, takut tidak populer, takut hidupnya susah, takut menderita, takut dengan cobaan. Orang istiqomah selalu diberikan ketenangan, kesenangan, dan kenyamanan karena dia selalu merasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa absyiru bil jannah, justru melalui Fussilat 30 ini Allah sedang memberikan kabar gembira kepada orang istiqomah karena mendapat jaminan surga. Pemirsa tutur TNC dimanapun Anda berada, berkaitan dengan pentingnya istiqomah ini, ada satu kisah yang penuh hikmah dari seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum terlahir dari kecil sebagai orang yang buta. Dia istiqomah dalam track record kehidupannya, beribadah kepada Allah, bahkan rajin sholat berjamaah ke masjid. Dan keistiqomahan itu apakah mudah? Ternyata payah. Dia dibully, dia diejek, dia dicaci maki, dia dikucilkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kalau bahasa kita sekarang, so alim loh,
sok paling religius, sok paling yakin bakal masuk surga. Dipuli sedemikian rupa, tetapi tidak menyurutkan semangat Abdullah untuk terus beristiqomah. Sampai suatu saat dia kemudian temuin Rasulullah SAW dan menyampaikan, "Ya Rasul, besok saya tidak sholat berjamaah di masjid." Rasul pun bertanya, "Kenapa wahai Abdullah? Kok izin absen tidak sholat ke masjid?" "Begini ya Rasul, besok itu tidak ada yang memapah saya, tidak ada yang mengantarkan saya ke masjid." Lalu Rasulullah kembali bertanya kepada Abdullah, "Wahai Abdullah, apakah telingamu bisa mendengar azan dengan baik?" "Alhamdulillah, telinga saya masih bisa mendengar azan ya Rasul." "Kalau begitu," kata Rasul, "kamu tidak punya alasan untuk tidak ke masjid. Kamu harus tetap berangkat ke masjid." Lalu Abdullah bin Umi Maktum melanjutkan anjuran Rasul. Terus dia istiqomah ke masjid, sholat 5 waktu terus ke masjid. Hujan, panas, dalam kondisi kebutaan, bahkan boleh dikatakan sampai merangkak. Hingga satu ketika dia berangkat sholat subuh, dia jatuh tersungkur, bersimbah darah, wajahnya banyak darahnya. Sambil diusap, dia bangkit dari jatuh dan melanjutkan berangkat ke masjid. Hingga kemudian ada yang mengantarkan pulang ke rumah. Besoknya lagi dijemput, berangkat ke masjid. Dari masjid diantar, pulang ke rumah. Pulang pergi masjid ke rumah diantar. Sampai kebutaan Abdullah ini membuat penasaran, siapa ini sosok yang baik ini, sampai mau antar jemput. Dan akhirnya bertanya, "Wahai saudaraku, siapakah kamu kok sedemikian baik mau mengantar jemput saya ke masjid?" Lalu orang ini kemudian menjawab, "Saya adalah iblis." Begitu terkejutnya Abdullah. "Iblis?" gitu. "Ya, saya iblis." "Bukankah iblis itu tugasnya menyesatkan manusia?" "Betul, dalam kerangka tugas itulah saya mengantar jemput Abdullah." "Kenapa?" "Karena ketika engkau jatuh tersungkur, saya mendengar malaikat itu berkata bahwa separuh dosa dari kehidupan Abdullah bin Umi Maktum itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka sebagai iblis yang profesional, yang bertugas menyesatkan manusia, saya tidak rela kalau Abdullah nanti jatuh tersungkur lagi dan Allah akan mengampuni separuh dosa yang pernah dilakukan oleh Abdullah. Maka untuk itulah saya kemudian mengantar dan menjemput supaya Abdullah bin Umi Maktum tidak terjatuh. Sebuah kisah pendek yang luar biasa tentang keistiqomahan. Ada 2 hal yang bisa kita petik dari cerita Abdullah. Pertama, kebutaan tidak menghalangi dia untuk istiqomah beribadah kepada Allah. Sementara kita terkadang banyak alasan, 1000 macam satu alasan kita lontarkan untuk tidak sholat, untuk tidak puasa, untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hikmah yang kedua, ternyata keistiqomahan yang dimiliki Abdullah bin Umi Maktum menjadi ladang kebaikan bagi orang lain. Karena keistiqomahan yang kita punya insya Allah akan menular kepada yang lainnya, akan menjadi cerita dan teladan inspiratif agar orang terus beristiqomah. Allahumma anta Rabbuna farzuqnal istiqomah. Semoga Allah memberikan anugerah kepada kita keistiqomahan, dan insya Allah orang-orang yang beristiqomah akan mendapat jaminan surga, dan di dunianya akan terhindar dari anxiety, kecemasan, kegelisahan, dan fobia, ketakutan di dalam menjalani hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.